semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Nah, dalam video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang data tunggal dan juga data kelompok. Nah, berikut ada beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Yuk disimak video dari saya. Halo teman-teman, dalam video kali ini di sini saya akan menjelaskan dan juga menjawab soal yang telah diberikan oleh Bu Ayu sebagai syarat proyek UTS mata kuliah statistik. Nah, yuk disimak video dari saya. Nah, di sini ada soal yang pertama itu mengenai data tunggal dan juga di dalam data ini ada 20 peserta hasil tes kompetensi hukum pengacara. Nah, ini contoh data tunggal dan ini itu 20 peserta sebagai sampelnya. Di dalam soal ini kita diminta harus mencari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, RAQ, rata-rata simpangan, standar deviasi, koefisien varian, koefisien kemiringan. Langsung aja kita menjawab soal yang A, yaitu yang dimana mencari mean. Nah, sebelum itu, agar lebih mudah, sebelum mencari mean, kita harus urutkan dari 20 data yang tadi itu, kita urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, data ini tuh sudah sesuai urutan ya, dan totalnya juga ada 20 peserta. Nah, untuk menyelesaikan, untuk mencari mean, di sini ada rumusnya, di mana rumusnya itu X sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data itu hasil dari mana? Dari total jumlah peserta, 20 total skor peserta. Jadi 33 ditambah 36 ditambah 36 ditambah 36 dan seterusnya. Ketemu. Nah, meannya. Jadi meannya itu ketemu hasil 47,05 yang dimana 941 dibagi 20 hasilnya 47,05. Soal yang kedua, di sini diminta median. Median itu sendiri adalah nilai tengah dari frekuensi 20 data ini. Nah, di sini nilai tengahnya kita hitung ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemu ada di 48, kita tandain. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah nilai tengah dari 20 data tersebut. Mediannya itu ada dua hasil. Jadi, untuk mencari mediannya, kalau nilai genap itu dibagi 2. Karena nilai tengahnya ada 2, 48 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya itu 49. Nah, lalu yang ketiga itu modus. Modus itu nilai yang banyaknya muncul, angka yang paling banyak muncul. Di sini ada 36, 50, dan 57. Yuk kita lihat dibalik lagi di soal ini. Kita cari angka yang paling banyak muncul itu ada 36, ada 50, ada juga 57. Lalu soal yang keempat itu mencari kuartil. Kuartil Q1, Q2, Q3. Nah, kuartil 1 itu kita sebut juga kuartil bawah dan kuartil 2 itu kuartil tengah, lalu kuartil 3 itu kuartil atas. Nah, kita mencari caranya itu kita harus mencari Q2-nya dulu. Q2 untuk mencari Q2 itu, Q2 itu sama seperti median dari nilai tengah yang ada di sini. Kita hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di 45. Karena nilainya genap, maka Q2-nya itu ada 2. Yang dimana 48 ditambah 50 dibagi 2, ketemu hasilnya 49. Kita cari di bagian sini. Kita cari nilai tengah dari bagian ini. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemulah hasilnya 39. Untuk mencari Q3 atau kuartil atas, ada di bagian sini. Kita hitung juga nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemulah hasilnya ada di 53. Nah, lalu ada juga desil. Di dalam soal ini diminta itu D6. Lalu rumusnya desil itu sendiri, di mana rumusnya DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Di sini kan dimintanya D6. Berarti I itu 6, N 20. 20 dari mana? 20 dari total peserta. Ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan hasilnya, 20 ditambah 1 hasilnya 21, di mana 21 dikali 6 itu ketemu hasilnya 126 per 10. Ketemu hasilnya 12,6. Oh ya teman-teman, rumus ini itu kita belum sampai di sini aja. Rumus ini itu hanya untuk mencari letak desil yang ada di data tersebut. Nah, karena letak datanya tidak bulat, maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang dimana D6 sama dengan X12. Di sini kan hasilnya 12,6. Berarti di antara data ke-12 dari soal. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, datanya itu ada di angka 50. Lalu, D itu apa? Hasil koma dari letak yang ada di sini. Ini kan hasilnya 6. Berarti kalau misalnya hasil desimalnya itu 0,6. Lalu dikurang data ke-13. Data 12 tadi ada di sini, lalu data ke-13 itu 50 juga. Jadi di dalam data 13 dikurangi data ke-12, di mana 50 dikurangi 50. Nah, maka nilai D6 sama dengan itu 50. Lalu yang F, persentil. Nah, di dalam soal ini diminta kita harus mencari P10 dan juga P20. Nah, ini ada rumus persentil, yang dimana rumusnya itu PI sama dengan I di dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Nah, kita cari dulu P10. I dari P10 itu di mana tetap 10 ya, karena di sini diminta itu 10. Nah, dalam kurung 20 plus 1. 20 dari total peserta tersebut per 100. Ketemulah hasilnya 2,1. Nah, rumus ini itu hanya untuk mencari letak yang ada di data tersebut. Nah, karena letak datanya tidak bulat, maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Yang dimana P10 sama dengan data kedua ditambah desimal dalam kurung data ketiga dikurang data kedua. Nah, penyelesaiannya kita lihat di soal tadi yang sudah diurutkan ya. Datanya kedua itu ada 36. Lalu kita masukin 36 ditambah 0,1. 0,1 itu dari mana? Dari hasil desimal yang ini. Hasilnya 1. Kalau di dalam desimal itu 0,1. Lalu ketemulah hasil dari P10 itu 36. Lalu yang
P20 juga cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita masukin aja rumusnya. Ketemu hasil 4,2. Kita mencari letak data dari 4,2. Nah, maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Di sini P20, data keempat ditambah desimal, dalam kurung data kelima dikurangi data keempat, yang dimana kita lihat di soal data keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, data keempat ada di angka 36, lalu kita masukin aja, dan desimal. Desimal dari letak yang tadi ini ada 2. Kalau dalam desimal berarti 6,2, lalu data kelima dikurangi data keempat. Kita lihat lagi di soalnya data kelima dan keempat. Yang dimana data kelima dan 4 itu 39 dan juga 36. Berarti di sini 39 dikurangi 36. Ketemulah hasil P20 sama dengan 36,6. Lalu data yang penyelesaian yang selanjutnya kita dimintai tentang RAQ. RAQ itu rumusnya Q3 dikurangin Q1. Dari Q3 itu sendiri yaitu 53 dan hasil dari Q1 itu 39. Kita balik ke soal ini, maka kita masukin angkanya. Q3 dikurangin Q1 sama dengan 53 dikurangin 39, ketemulah hasilnya 14. Nah, lalu soal selanjutnya itu rata-rata simpangan. Nah, di sini rata-rata simpangan rumusnya itu RS sama dengan hasil dari data I dikurangin rata-rata dibagi frekuensi atau itu jumlah data. Nah, di sini soalnya itu XI dikurangin rata-rata, yang dimana XI itu berarti urutan dari data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya dikurangin dengan jumlah rata-rata yang ini. Nah, langsung aja, di sini ada 20 data. Ada data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya. Nah, caranya itu data ke-1 dikurangin 47,05, data kedua 36 dikurangin 47,5, dan seterusnya. Ketemulah hasilnya itu 129,45. Dibagi dengan jumlah data tersebut. Jumlah data ada 20, berarti ketemu hasil 6,4725. Lalu yang selanjutnya itu standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasi, kita buat dulu dari yang sudah kita urutkan tadi ini. Masing-masing datanya kita tulis. Ada 36, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 57. Nah, lalu kita mencari frekuensi atau total dari data tersebut. Nah, kita lihat di soal ini, angka 33 ada berapa? Ada 1. Angka 36 ada berapa? Ada 3. Angka 39 ada 1. Angka 43 ada 2. Nah, dan seterusnya. Jadi ini total dari angkanya sudah sesuai ya, jumlahnya ada 20 data. Lalu kita mencari XI kuadrat, yang dimana itu rumusnya jadi 33 dikali 33, ketemu hasilnya 1089. Nah, selanjutnya ada juga kita mencari FI dikali XI, yang dimana itu FI-nya data ke-1, 1 kali 33, data kedua 3 dikali 36. Karena total 36 ini ada 3 angka, maka 36 dikali 3 hasilnya 108, dan seterusnya. Kita kali kotak yang ini dikali dengan yang ini. Sorry. Nah, selanjutnya itu kita mencari FI dikali XI kuadrat.
Tadi kita sudah mencari XI kuadrat dan juga FI. Jadi langsung aja kita kalikan dan ketemu hasil dari total semuanya itu 45.423. Nah, untuk menyelesaikan standar deviasi, di sini ada rumusnya, yang dimana rumusnya itu akar dari jumlah fx kuadrat dikurangin fx kuadrat per n atau dibagi lagi sama n kurang 1. Nah, n kurang 1, berarti datanya totalnya ada 20 dikurangin 1. Langsung aja kita masukin. Ketemulah hasil akhirnya itu 7,77. Nah, jadi untuk varian itu sendiri, varian itu ada juga varian di mana rumusnya itu S kuadrat. Nah, maka kita kuadratin aja. 7,77 dikali 7,77 itu hasilnya 60,37. Jika diminta varian ya, karena kita di sini di soal diminta hanya sampai standar deviasi, maka standar deviasi itu sendiri itu 7,77. Lalu soal selanjutnya itu koefisien varian. Di sini ada rumus dari koefisien varian, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Deviasi tadi kita ketemu hasilnya itu 7,7. Jadi 7,7 dibagi hasil dari rata-rata, yang dimana rata-ratanya itu rata-rata dari data 47,05. Dikali 100%. Maka ketemu hasilnya itu 16,5%. Lalu penyelesaian yang terakhir itu mengenai koefisien kemiringan, yang dimana rumusnya rata-rata dibagi modus per standar deviasi. Nah, untuk rata-rata itu sendiri tadi hasilnya 47,05, standar deviasi 7,7. Nah, karena di dalam soal ini terdapat 3 data yang paling banyak muncul, maka untuk modus itu sendiri kita bagi, di mana 36 ditambah 50 ditambah 57 dibagi 2. Ketemulah hasilnya yang ini. 47,4 modus dari data tersebut. Nah, lalu langsung aja 47,01 dikurangi 47,4 ketemu hasilnya minus 135 per 7,7, yang dimana koefisien kemiringannya itu terdapat pada grafik minus 0,045. Lalu berikut adalah, contoh yang kedua itu mengenai data kelompok, yang dimana di sini terdapat sebanyak 80 data. Nah, ini datanya. Di dalam soal ini kita diminta untuk mencari banyak kelas, panjang kelas, daftar distribusi frekuensi, mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, rata-rata simpangan, standar deviasi, koefisien varian, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor ZI, dan juga skor T. Nah, mari kita jawab. Sebelum kita mencari banyak kelas, kita juga harus mencari dari rentang kelas itu sendiri. Nah, dari data itu kita cari rumusnya itu data tertinggi dikurangi data terendah. Kita lihat ke soal. Kita cari data yang paling tinggi. Data yang paling tinggi itu ada 99. Lalu dikurangi data terendah. Data terendah itu ada di 31. Maka rentang kelasnya itu 99 dikurangi 31, ketemulah hasilnya 64. Nah, kita langsung masuk aja ke penyelesaian yang pertama, yang dimana diminta untuk mencari banyaknya kelas. Rumus dari banyak kelas itu sendiri, langsung aja kita masuk.
1 ditambah 3,3 log dari 80. 80 dari mana? Dari banyaknya data yang ada. Jadi kita hitung ketemu hasilnya itu 7,27. Karena hasilnya desimal, maka kita genapkan menjadi 7. Jadi banyaknya kelas itu ada 7. Lalu yang kedua itu panjang kelas. Di mana rumus dari panjang kelas itu sendiri yaitu rentang kelas dibagi banyaknya kelas. Nah, tadi kita sudah mencari rentang kelas. Rentang kelas hasilnya 68. 68 dibagi 7 hasilnya 9,71. Karena hasilnya desimal, maka kita genapkan lagi menjadi 10. Nah, selanjutnya C. Daftar distribusi frekuensi. Nah, di sini kita buat tabel dari total frekuensi data tersebut. Di mana kita urutin dari 31 sampai 40. Kenapa 31 sampai 40? Karena panjang kelasnya 10, maka nilai X itu 31 sampai 40. Lalu yang kedua selanjutnya 41 sampai 50, 51 sampai 60. Nah, selanjutnya kita di sini saya sudah urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kita lihat data 31 sampai 40 itu totalnya ada berapa? Karena sampai 40 maka totalnya itu cuma sampai 31 dan juga 38. Ada 2 data. Nah, yang kedua itu 41 sampai 50. 41 sampai 50. Ada 3 data dan 51 sampai 60 itu ada 3 data juga. Nah, nilai X dari 61 sampai 70 itu kita lihat. Nilai X dari 61 sampai 70. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, seterusnya kita hitung, lalu kita masukin. Total frekuensi di sini sama ya dengan total yang di soal itu ada 80. Lalu selanjutnya diminta untuk mencari MAN. Nah, sebelum mencari MAN, yang dimana rumusnya jadi total frekuensi dikali X dibagi total frekuensi. Nah, berarti kita harus mencari X itu sendiri, yang dimana X itu nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Dari 31 sampai 40 nilai tengahnya itu 35,5. Lalu nilai tengah dari 41 sampai 50 itu 45,5 dan seterusnya. Nah, lalu kita juga mencari F dikali X, yang dimana 7 dikali 35,5 ketemu hasilnya 71, 3 dikali 45,5, 3 dikali 55,5 dan hasil akhir dari F kali X itu ketemu 6090. Nah, langsung aja kita masukin rumusnya ke dalam rumus di mana hasil jumlah dari F kali X dibagi jumlah dari frekuensi. 6090 dibagi 80. Ketemulah hasilnya 76,125. Nah, selanjutnya itu median. Yang dimana rumus dari median itu sendiri, yang dimana rumusnya TB ditambah P dalam kurung 1/2 N dikurangin FK per FI. Nah, TB itu tepi bawah. Dan rumus untuk mencari TB itu X dikurangin 0,5. Lalu N itu banyaknya data, FK itu frekuensi sebelum kelas, FI itu frekuensi kelas median, P itu panjang kelas, dan untuk kelas M itu sendiri totalnya itu 1/2 dikali frekuensi.
Lalu kita langsung aja untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu kita harus pertama-tama kita mencari kelas mediannya dulu. Yang dimana rumusnya itu setengah dikali frekuensi. Berarti 1/2 dikali 80. Ketemulah hasilnya 40. Nah, TB itu tepi kelas aja. Tepi bawah 61, dikurangi 0,5, ketemulah hasilnya 60,5. Nah, FK itu frekuensi sebelum kelas. Kita lihat di soal. Tadi soal kelas mediannya itu berada di data ke 61 sampai 70. Kita lihat frekuensi kelas sebelumnya, totalnya ada berapa? Totalnya ada 8. Nah, FI-nya juga, FI dari data median itu ada 16. Langsung aja kita masukin FK sama dengan 8, FI sama dengan 16, P 10. Ini rumus. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Maka hasil akhir dari nilai median data tersebut itu 80,5. Nah, ini cara penyelesaiannya. Lalu masuk ke soal berikutnya, yaitu modus. Yang dimana untuk mencari modus, ini ada soal. Ada rumusnya. Modus itu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. D1 itu sendiri merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum kelas mo. Nah, kalau D2 itu selisih frekuensi kelas mo dengan frekuensi setelahnya. Nah, langsung aja kita cari tepi bawahnya dulu. Di mana tepi bawah itu ketemu hasilnya di 71 minus 71 dikurangi 0,5. Ketemu hasil 70,5. Nah, kenapa modusnya itu ada di data 71? Kita lihat lagi ke tabel yang ini. Kita cari data yang paling sering muncul itu ada di data ke 71 sampai 80. Totalnya ada 25 data. Nah, maka modusnya itu 71 dikurangi 0,5, ketemulah hasil tepi bawahnya 70,5. Nah, lalu D1, yang dimana D1 itu selisih frekuensi mo dengan frekuensi sebelum kelas mo. Jadi, frekuensi yang ada di kelas mo ini 25 dikurangin 16. Nah, lalu kalau D2 itu 25 dikurangin dengan 18 frekuensi setelah data mo. Nah, langsung aja kita masukin, ketemu D1-nya itu 9, D2-nya itu 70. Sini ketemu hasil akhirnya itu 76,12. Nah, berikut ini modus dari data tersebut berada pada 76,16. Nah, selanjutnya itu kita mencari kuartil. Di sini diminta untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Rumus dari kuartil itu sendiri, HI sama dengan TB ditambah P di dalam kurung I kali N per 4 dikurangin FK per FI. Nah, kita cari dulu Q1 kuartil 1, di mana 1 dikali N per 40. Ketemulah hasilnya 20. Karena total datanya ada 80, maka 1 kali 80 dibagi 40 ketemu hasil 20. Nah, kita lihat lagi pada karena tadi kuartil berada di data 20, maka data tersebut itu berada di data 61 sampai 70. Langsung aja, berarti tepi bawahnya itu 61 dikurangi 0,5. Ketemu hasilnya 60,5. Nah, FK itu kelas sebelum kelas sebelum dari data ini. Lalu kita lihat lagi kelas
karena tadi kuartil Q1 berada di data ini, maka kelas sebelumnya itu totalnya ada 8 dan FI-nya itu 16. Langsung aja kita masukin ke rumus. Q1 sama dengan 60,5 ditambah 10 dalam kurung 20 dikurangi 8 per 16. Lalu ketemu hasil dari kuartil 1 yaitu 61,71. Nah, lalu kita mencari kuartil 2. Yang dimana rumusnya 2 kali 80 per 40. Sama dengan itu 40. 2 kali 80, 160 dibagi 4, itu ketemu hasilnya 40. Nah, kita lihat total data di 40. Total data di 40 itu berada di data ke 71 sampai 80. Nah, ini datanya. Karena tadi Q2 berada di 71, maka TB-nya itu 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Nah, total dari frekuensi sebelum data itu 24 dan frekuensi data itu ada pada 25. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus. Lah hasilnya 76,9. Hasil dari kuartil 2. Lalu kuartil 3-nya itu 3,80 per 4 sama dengan 60. Yang dimana untuk tepi bawahnya itu 1 sampai 90 dikurangin 0,5 sama dengan 80,5. Terus frekuensi kelas sebelumnya itu totalnya ada 49 dan frekuensi dari data tersebut itu ada total 18. Maka penyelesaiannya 80,5 ditambah 10 di dalam kurung 60 dikurangi 49 per 18. Lalu ketemulah hasil akhir dari kuartil 3 itu 86,60. Selanjutnya itu desil, yang dimana D7 dan kita di sini harus mencari desil 7 dan juga desil 9. Nah, di sini rumus dari DI sama dengan I kali N per 10. Karena diminta desil 7, maka 7 dikali 80 per 10 ketemulah hasilnya 56. Nah, kita lihat data yang ada di 56. Datanya itu berada pada data di 81, tepi bawahnya. Nah, maka TB sama dengan 81 dikurangi 0,5, ketemulah hasilnya 80,5. Lalu FK-nya 49 dan FI-nya 14. Yang dimana kita langsung aja masukin ke dalam rumus. Ini mana rumusnya itu TB 80,5 ditambah 10 di dalam kurung I kali N dibagi 10 itu hasilnya 56 dikurangin FK 49 per 18. Ketemu hasil akhirnya itu 84,3. Ini desil ke-7 itu hasilnya 84,3. Lalu desil 9 di mana itu 9 kali 80 per 10 sama dengan 72. Nah, tepi bawah ya dari data 72 berada pada data di 91. Nah, tepi bawahnya, maka 91 dikurangi 0,5 sama dengan 90,5. Frekuensi kelas sebelum data totalnya ada 67 dan frekuensi data berada pada di frekuensi 13. Langsung aja kita masukin ke rumus dari di desil 9 ketemu
hasilnya itu 94,3. Nah, lalu selanjutnya itu persentil. Di sini diminta P10 dan P90. Yang dimana P10 sama dengan 10 kali 80 per 100 sama dengan 8. P10 sama dengan, kita lihat data yang totalnya 8. Total data 8 berada pada di data dari 51 sampai 60. Ini salah. Nah, selanjutnya itu P90. 90 dikali 80 per 100. Ketemulah hasilnya itu 72. Kita lihat jumlah kelas yang 72. Jumlah kelas 72 itu berada pada data ke 91 sampai 100. Langsung aja kita. Nah, karena datanya berada di 90 sampai 100, maka 90 dikali 80 per 172. Nah, tepi bawahnya itu 91 dikurangi 0,5. Persentil dari 90 ketemulah hasilnya 135,1. Nah, soal selanjutnya itu rata-rata simpangan atau kita sebut dengan RS. Nah, untuk mencari rata-rata simpangan, kita dengan rumus dari rata-rata simpangan itu sendiri, rumusnya itu jumlah dari frekuensi dikali rata-rata dikurangin X, yang dimana, nah, ini data rata-rata dari data yang hasilnya itu 76,125. Lalu frekuensinya, panjang kelas, dan ini nilai tengahnya. Nah, XI dikurangin X. Ketemulah hasilnya ini. Nah, habis itu karena hasilnya negatif, maka kita mutlak menjadi 8. Kita masing-masing semua datanya positif karena ini nilai mutlak. Nah, selanjutnya itu F kali XI dikurangin minus. Means rata-rata. Nah, frekuensi itu kolom yang ini dikali dengan kolom yang ini. Ketemulah hasilnya yang ini. Nah, ketemu hasil akhirnya itu 841,25. Nah, maka total dari rata-rata simpangan itu 10,52. Nah, dari mana 10,52? Dari 841,25 dibagi 80, ketemu hasilnya 10,52. Selanjutnya itu standar deviasi atau simpangan baku. Nah, di dalam standar deviasi ini kita harus mencari X kuadrat dulu. Nah, X kuadrat dari mana? Dari kotak kayak ini kita kuadratin, ketemu hasilnya ini. Nah, lalu F kali X dari 3,5 dikali 2, 45,5 dikali 3, 55,5 dikali 3, lalu ketemu hasil akhirnya itu 6090. Lalu kita mencari F kali X kuadrat, yang dimana itu 2 dikali 1260,25. Jadi kolom ini dikali kolom ini. Nah, ini ketemu hasil akhirnya itu ini.
ketemu hasil akhirnya itu 479.270. Lalu langsung aja kita masukin ke rumus, di mana rumusnya itu akar dari total fxi kuadrat dikurangin fxi kuadrat per 10 per n kurang 1. Ketemulah hasil akhir dari standar deviasi itu 14,07. Karena di soal diminta standar hanya standar deviasi saja, maka standar deviasinya itu 14,07. Nah, di sini saya juga mencari dari data varian. Tetapi karena di soal tidak dimintai kan, tetapi saya mengerjakannya saja. Nah, jika kalian ingin tahu rumus dari varian tersebut itu merupakan yang ini. Akar dari total dari xi kuadrat dikurangin fx kuadrat per 4 per n. Yang dimana ketemu hasil akhir dari varians itu 13,994. Nah, selanjutnya itu koefisien varian. Koefisien varian di mana rumusnya standar deviasi dibagi rata dikali 10%. Nah, tadi kita ketemu standar deviasi itu hasilnya 14,07. Dibagi dari rata-rata data tersebut, di mana data rata-ratanya itu 76,125 dikali 100%. Maka ketemu koefisien variannya itu 18,47%. Nah, ini itu merupakan dari koefisien standar deviasi, lalu ada juga koefisien varian. Nah, di sini koefisien varian rumusnya sama seperti koefisien standar deviasi, di mana rumusnya varian per rata dikali 100%. Tadi kita sudah mencari varian. Varian itu sendiri hasilnya itu 13,994 per hasil rata-rata dikali 100%. Ketemulah hasilnya 18,37%. Nah, selanjutnya itu koefisien kemiringan. Yang dimana rumusnya rata-rata dikurangin modus dibagi dengan standar deviasi. Nah, rata-rata dari data tersebut itu 76,125 dikurangin 76,12. Nah, 76,12 itu hasil dari modus data tersebut per 14,07. Ketemulah hasilnya minus 0,0003. Nah, itu diminta koefisien kurtosis. Yang dimana rumusnya itu sendiri 1/2 di dalam kurung kuartil 3 dikurangin kuartil 1 per P90 dikurangin P10. Nah, masing-masing tadi kita sudah mencari datanya. Nah, lalu kuartil yang dimana diketahui kuartil 1-nya itu 61,75, kuartil 3-nya 86,60, P90-nya 135,1, P10 10,5. Langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Ketemulah hasil dari koefisien kurtosis itu, hasil akhirnya itu 0,166. Nah, lalu selanjutnya itu diminta skor ZI dan skor T. Yang dimana skor ZI rumusnya XI dikurangin rata-rata per standar deviasi. Yang dimana XI itu ini contoh untuk mencarinya ya. Contohnya untuk data pertama. Data pertama itu nilai tengah dari data pertama itu 35,5 dikurangin dari rata-rata 76,125 per standar deviasi yang dimana hasilnya 14,07. Sama dengan hasilnya itu ketemu
minus 2,887. Nah, untuk skor T itu sendiri, di mana rumusnya itu 10 dikali ZI ditambah 50. Nah, contoh untuk data yang pertama, 10 dikali dari data yang tadi, minus 2,887. Kita kalikan, ketemulah hasilnya minus 28,9 ditambah 50, hasilnya itu 21,7. Nah, berikut ini ada data tabel dari skor ZI dan juga skor T, yang dimana skor ZI itu dari data masing-masing datanya itu masing-masing ada minus 2,887, minus 2,177, minus 1,466, minus 0,755, minus 3,598, 0,666, lalu 1,377. Skor T dari data tersebut berada pada tabel ini, yang dimana skor data dari 31 sampai 40 ada di 21,13, 40 data ke 41 sampai 50 ada di 28,23, data ke 51 sampai 60 ada di 33,34, data 61 sampai 70 hasilnya ada 42,45, data dari data 71 sampai 80 ada di 14,04, data 81 hingga 90, hasil skor T-nya itu 56,6, dan yang terakhir itu data 91 sampai 100 berada pada hasil akhir skor T-nya 63,77. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.